Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas buku Bupena 3B pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dari halaman 121 sampai dengan halaman 127. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini mencakup 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PPKN. Ini adalah tujuan-tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Selanjutnya, kalian buka bukunya halaman 121. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materinya tentang menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan saksama. Ya, selanjutnya di bawahnya ada kegiatan ayo berlatih. Ada teks, ya, kita diminta untuk membaca teks tersebut. Setelah itu nanti kita kerjakan soalnya. Kalian simak baik-baik ya, Ibu Nadia sambil bacakan. Kepala sekolah, guru, dan siswa termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Apabila aturan tersebut dipatuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Nah, selanjutnya mari kita jawab pertanyaannya. Tuliskan kalimat saran berdasarkan teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut. Kalimat sarannya yaitu setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Ada di paragraf kedua ya, anak-anak. Selanjutnya, mata pelajaran matematika. Lihat halaman 122. Materinya tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya anak-anak bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah sekarang bagaimana sih cara menentukan dua bilangan jika selisihnya yang diketahui? Kita dapat menentukannya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan yang pertama, kita tentukan dulu sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui di soal. Kemudian, untuk mendapatkan bilangan yang kedua, setelah itu kita kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui di soal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ada contoh A dikurang B sama dengan 210. Jadi ada dua bilangan
ya, ada bilangan A dan ada bilangan B. Selisihnya diketahui sama dengan 210. Selisih itu sama juga dengan dikurang ya anak-anak. Jadi A dikurang B sama dengan 210. Selisih antara bilangan A dan bilangan B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B. Kita diminta untuk menentukan berapa sih nilai A dan B-nya sehingga menghasilkan selisih sama dengan 210. Caranya seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu sebuah bilangan A, di mana A-nya ini harus lebih besar dari 210. Kalian boleh menentukan bilangan A berapapun asalkan syaratnya harus lebih besar dari bilangan yang diketahui di soal. Ya, bilangan yang diketahui di soal yaitu berapa selisihnya? Ya, sama dengan 210. Jadi A-nya ini harus lebih besar dari 210. Boleh 250, boleh 300, boleh 320, dan seterusnya. Yang terpenting harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Di sini, Ibu Nadia misalkan A-nya sama dengan 300. Maka bilangan B-nya dapat kita tentukan. Bilangan A-nya 300. Nah, sekarang kita cari tahu nih nilai B-nya berapa sih? A dikurang B sama dengan 210. A-nya di sini Bu Nadia 300 ya. Maka A-nya kita ganti dengan angka 300. Nah, A-nya kita ganti dengan bilangan 300. 300 dikurang B sama dengan 210. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai B ya, di situ kan 300 min B, 300 dikurang B. Tapi yang kita cari bukan min B atau bukan minus B, yang kita cari adalah plus B atau B aja ya. B itu sama dengan nilainya positif kan? Sedangkan tadi 300 dikurang B, B di situ nilainya negatif. Maka kita buat supaya B-nya menjadi positif. Seperti apa yang diminta di soal ya. Nilai A dan B. B-nya kita pindahkan ke kanan. Dari tandanya negatif berubah menjadi positif. Jadi 300 sama dengan 210 ditambah B. Jadi kalau pindah ruas itu tandanya berubah ya anak-anak. Yang tadinya negatif berubah jadi positif. Yang tadinya positif ketika pindah menjadi negatif. Karena di sini 300 dikurang B sama dengan 210, kita ingin mencari tahu nilai B-nya berapa, maka B-nya harus positif. Ya, cara membuat B menjadi positif, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 300 sama dengan 210 ditambah B. Karena kita mau mencari nilai B-nya saja, ya, bukan mencari nilai 210 ditambah B, maka 210-nya sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri. 210 di situ tandanya plus atau positif. Kalau dipindahkan ke sebelahnya, ke ruas yang di sampingnya, ke ruas kiri, maka tandanya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. 300 dikurang 210 sama dengan B. 300 dikurang 210 sama dengan 90. 90 sama dengan B. Maka B-nya sama dengan 90. Jadi, kalau nilai A-nya 300, maka nilai B-nya 90. Jadi, kalau kita cross check ke soal, A dikurang B sama dengan 210. A-nya 300, B-nya 90. 300 dikurang 90 sama dengan
210. Jadi nilainya sama ya. Hasil 300 dikurang 90 itu sama dengan 210. Sama seperti yang ada pada soal. Sampai sini paham anak-anak? Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Selanjutnya, lihat halaman 123. Ada kegiatan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tariklah garis untuk pasangan bilangan yang selisihnya 125. Nah, ini kalian bisa salin di buku kalian masing-masing sambil kalian pelajari, sambil kalian pahami ya. Contohnya, 475 pasangannya dengan 600. Karena 600 dikurang 475 itu selisihnya sama dengan 125. Kemudian 520 pasangannya dengan 645. Karena 645 dikurang 520 sama dengan 125. Dan seterusnya. Kalian bisa salin di buku kalian masing-masing. Selanjutnya nomor 2. Lingkarilah dua bilangan yang memiliki selisih sebagai berikut. Yang A, 54, selisihnya 54 nih. Maka pasangan bilangannya yaitu 156 dengan 102. Karena 156 dikurang 102 sama dengan selisihnya yaitu 54. Kemudian yang nomor 2B, selisihnya 68. Maka pasangan bilangannya yaitu 232 dan 300. Karena selisih antara 300 dan 232 itu sama dengan 68. 300 dikurang 232 sama dengan 68. Dan seterusnya. Bisa kalian salin di buku kalian masing-masing ya. Lanjut nomor 3. Tentukan dua bilangan yang selisihnya sebagai berikut. Ada selisihnya di situ 112. Kalian diminta untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya 112. Boleh berapapun, caranya seperti pada penjelasan sebelumnya. Jadi, bilangan yang pertama itu nilainya harus lebih besar dari bilangan yang diketahui di soal. Bilangan pertamanya ini harus lebih besar dari 112. Di sini Ibu Nadia menggunakan bilangan 200. Berarti 200 dikurang 112 sisanya 88. Maka 200 dikurang 88 sama dengan 112. Kemudian yang B, kita diminta menentukan dua bilangan yang selisihnya sama dengan 127. Kita gunakan pilih bilangan pertama yang nilainya itu lebih besar dari 127. Boleh berapapun, tapi di sini Bu Nadia menggunakan bilangan 300. Kemudian untuk menentukan bilangan yang kedua, kita kurangkan 300 dikurang 127 sama dengan 173. Maka bilangan yang keduanya yaitu 173. Jadi kalau kita cross check, kita cek jawabannya 300 dikurang 173 sama dengan 127. Caranya sama seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa salin dan sambil dipahami.
Kemudian ini jawaban untuk nomor 3D sampai dengan 3F. Ya, sekarang mata pelajaran SBDP. Materinya tentang gerak kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau oleh pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Ada gambarnya seperti itu. Kemudian ada gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Bisa juga kaki kiri di depan kaki kanan. Ini juga sama. Ya, bisa lihat di gambarnya. Gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Kemudian ada gerakan menekuk kedua lutut kaki seperti pada gambar. Ada gerakan menghentakkan kaki, dan ada gerak jalan ke samping kiri atau jalan ke samping kanan. Selanjutnya, lihat halaman 125. Ada kegiatan ayo berlatih. Berilah tanda checklist pada gerakan kaki. Setelah itu, tuliskan nama gerakan tersebut pada kolom yang disediakan. Yang nomor 1, gerakan kakinya yang mana anak-anak? Ya, yang kotak sebelah kiri ya. Ada tanda checklistnya tuh di bagian bawah gambar. Ada checklist di bagian bawah kanan gambar. Nama gerakannya yaitu gerak kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian nomor 2, gerakan kakinya yang benar yang mana anak-anak? Ya, yang sebelah kiri ya, kotak sebelah kiri, gambar sebelah kiri yang ada tanda checklist di bagian kanan bawah. Nama gerakannya yaitu gerak menekuk kedua lutut kaki. Selanjutnya nomor 3, gambarnya yang mana anak-anak? Yang sebelah kiri ya, yang ada tanda checklist. Nama gerakannya yaitu gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Nomor 4, gambar gerakan kakinya yang mana? Ya, yang sebelah kiri, yang ada tanda checklist seperti biasa. Nama gerakannya apa? Gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, halaman 126. Materinya tentang menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum kita masuk ke ayo berlatih, kita baca dulu ya. Lihat halaman 126. Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara, sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah yaitu siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, kemudian tidak membakar sampah,
namun menguburnya. Terus ada larangan merokok dalam lingkungan sekolah. Dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian lihat pertanyaan yang di bawahnya. Tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks. Tuliskan jawabannya seperti pada tabel. Ya, seperti ini. Nomor 1, kalimat sarannya. Semua pihak yang ada di sekolah seharusnya bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Kemudian nomor 2. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa sebaiknya dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di lingkungan sekolah, dan disediakan tempat sampah di setiap kelas. Kemudian kalimat saran nomor 3. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan dapat menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, lihat halaman 127. PPKN materinya tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Kemudian, bermain di halaman sekolah pada jam istirahat, membuang sampah pada tempat sampah, dan kewajibannya untuk tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah atau menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Kemudian, setelah melaksanakan kewajiban, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan hak untuk memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Kemudian, memiliki lingkungan sekolah yang sehat dan hak untuk menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Untuk dapat mewujudkan suasana sekolah yang indah dan rapi, diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Masih di halaman 127, ada kegiatan Ayo Berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 3 kewajiban yang telah kamu laksanakan terhadap kerapihan dan keindahan lingkungan sekolahmu. Jawabannya, kewajiban yang kita lakukan terhadap kerapihan dan keindahan sekolah yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempat sampah, dan tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Kemudian nomor 2, apa hak yang telah kamu peroleh setelah kamu melaksanakan semua kewajibanmu tersebut? Jawabannya, hak memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman, kemudian memiliki lingkungan sekolah yang sehat, dan menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Nomor 3, apakah masih banyak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah? Mengapa demikian? Jawabannya masih ada ya, siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah. Karena mereka belum menyadari apa yang telah menjadi kewajibannya di sekolah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Tetap semangat kalian ya belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dari Ibu Nadia. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.